Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata Nasdem sebut buat apa dibuat ya Bawaslu dan DKPP kalau presidennya malah cawi-cawi. Betul sekali begitu kan. Ya, masalah cawi-cawi kan sudah melihat bahwa kemenangan kepada siapa. Bisa saja ada intervensi kepada lembaga-lembaga yang lain. Bisa saja kepada Bawaslu, bisa saja kepada KPU begitu kan ya. Ya, saya rasa pikiran Nasdem ini sangat baik, rasional begitu ya. Buat aja, kira-kira begini. Buat apa ada pencalonan presiden kalau presidennya sudah ditentukan? Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi kita lihat bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan ya untuk bisa menggagalkan Anies Baswedan. Bayangkan begitu. Dengan narasi-narasi apapun wah dia bebas begitu kan. Apakah seperti ini demokrasi kita begitu? Saya rasa perkembangan politik hari ini kan bisa jelas begitu, di situ ada pro dan ada kontra begitu ya. Ini Nasdem ya buat apa ya dibuat Bawaslu dan DKPP kalau presidennya malah cawi-cawi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen Nasdem ya, buat apa dibuat Bawaslu dan DKPP kalau presidennya malah cawi-cawi. Betul sekali ya, banyak sekali pro dan kontra begitu, dan bahkan ini malu-maluin menjadi semakin jelas. Katanya begini. Jadi di negara-negara lain misalnya di Amerika itu masih nunggu 1 hari begitu ya untuk menentukan siapa yang menjadi atau terpilih menjadi seorang presiden. Bahkan di negara Turki yaitu masih menunggu setengah hari ya atau 1 hari lah, masih menunggu 1 hari untuk mendapatkan siapa yang punya tiket ya untuk menjadi seorang presiden di situ. Di negara-negara juga seperti itu begitu. Tetapi di Indonesia kok aneh begitu kan? Belum mulai ya pemilu sudah ditentukan siapa yang menang begitu kan. Lah inilah cara-cara orang berpikir seperti itu masih ada begitu, seperti yang dilakukan oleh narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang yang ada di video ini begitu kan. Jadi kan sudah jelas di situ gitu. Ada sesuatu yang dimainkan begitu dengan narasi-narasi sekarang. Wajar kalau orang-orang meniru begitu kan. Dan bahkan yang bisa mempengaruhi itu bisa lembaga survei hari ini begitu kan. Ya. Karena mungkin ya masih dengan apa yang disampaikan Canon begitu, walaupun elektabilitas tinggi sudah kalau presiden sudah ditentukan akan kalah di situ begitu. Kapan nih partai ya tarik menteri dari kabinet ini? Para pembenci Jokowi selalu bilang bahwa yang diomongkan Jokowi selalu berbeda dengan kenyataan ya. Bahkan ini cawe-cawe kelompok ya kalau konteksnya dukung ya salah satu paslon tanpa otak-atik sistem pemilu, nggak masalah kali ya. Ini kenapa udah oposisi zon ya mulu dari yang tunda pemilu sampai yang cawe-cawe dijadiin bahan ya. Karena cawe-cawe itu kan ikut campur di situ. Kita harus tahu di situ begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Nasdem tidak tahu berterima kasih sudah duduk di dalam pemerintahan 10 tahun. Justru Pak Jokowi tidak berterima kasih didukung oleh Partai Nasdem pada waktu itu begitu kan. Kan logikanya seperti itu begitu kan. Ya, bagi kami kan Pak Jokowi masih membutuhkan Partai Nasdem suatu saat nanti. Ya, anak-anaknya gimana begitu ya. Kalau seperti ini terus ya kapan mau maju bangsa kita, terus kemudian ya tidak selamanya Partai Nasdem membutuhkan Jokowi kan begitu ya. Presiden punya hak dalam menjaga stabilitas politik. Betul, di satu sisi saya mendukung itu begitu kan. Tapi kan masalah cawi-cawi ikut salah satu capres ya, kan seperti itu logikanya begitu. Ya, saya masih berpikiran bahwa kalau Pak Jokowi begitu bisa mengundang Partai Nasdem ya, lalu kemudian membawa Anies Baswedan ya, lalu kemudian memberikan apresiasi langkah sebagai anak bangsa, ya ini perlu dilihat bahwa Pak Jokowi sangat luar biasa begitu. Artinya cawe-cawe itu kepada siapapun begitu ya. Ya kalau selama ini masih tidak bertemu sama sekali dengan Anies Baswedan kepada Partai Nasdem dan tidak mengatakan seperti itu, jelas cawe-cawinya kepada siapa begitu ya. Ya kita tahu bahwa bagaimana politik mereka begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, Nasdem sebut buat apa ya dibuat Bawaslu dan DKPP kalau presidennya malah cawe-cawe. Betul sekali begitu ya. Ini kritikan luar biasa begitu. DPP Partai Nasdem mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak menjalankan politik cawe-cawe di Pilpres di 2024. Mengapa? Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menilai cawe-cawe atau ikut campur presiden dalam Pilpres di 2024 multitafsir dan bisa menjadi pisau bermata dua. Ya bisa saja main dua kaki di situ begitu.
bayangkan kalau cawi-cawinya kepada Pak Ganjar ya sebagai kader PDIP ya, bukan ya sebagai petugas PDIP, sebagai petugas partai misalnya, itu salah besar begitu. Kecuali Anies Baswedan diundang di situ ya, cawi-cawi masalah semua, baru orang akan melihat bahwa wah, cawi-cawi politik Pak Jokowi ternyata kepada semua begitu kan. Itu bisa diartikan sebagai dampak positif begitu ya. Kalau cawi-cawinya kepada Pak Ganjar dan Prabowo kan sudah tahu siapa mereka begitu. Presiden bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk menggiring calon tertentu dan menekan calon lain di Pilpres di 2024 dengan alasan ya keberlanjutan program dan kebijakan bisa berjalan. Cawi-cawi itu menjadi sebuah hal yang sangat multitafsir ya, bisa bermata dua. Tentu kita harus saling support, menghormati, harus berhati-hati dan harus saling dewasa. Ujar Willy DPP Partai Nasdem ya. Lebih lanjut, Willy juga merasa heran dengan langkah cawi-cawi Presiden Jokowi di Pilpres di 2024 sebab pada dasarnya pemilu adalah ajang kedaulatan rakyat dan rakyatlah yang menemui kehendak di dalam sirkulasi pergantian pemerintah. Bahkan di sisi lain semangat reformasi agar pemilu tidak lagi mendapat intervensi kekuasaan juga luntur. Menurutnya tugas partai ya, tugas negara dalam pemilu di 2024 adalah memastikan sirkulasi kekuasaan berjalan sesuai dengan konstitusi. Bahkan kenapa kita bantu KPU ya, ini yang menarik begitu ya ini. Kenapa kita bantu KPU, kenapa kita buat Bawaslu, bahkan kita buat DKPP. Itu untuk kemudian pemilu kita berjalan dengan independen. Tidak ada intervensi kiri kanan apalagi cawi-cawi, ujar Willy ya. Adapun pernyataan Presiden Jokowi yang ikut turun tangan atau cawi-cawi dalam Pilpres 2024 disampaikan saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional Istana Kepresiden. Artinya apa? Artinya cawi-cawi Pak Jokowi ini kan kepada yang lain, kepada junjungannya sendiri begitu ya. Tetapi bukan kepada Anies Baswedan. Bagaimana nantinya kalau ada 4 poros misalnya begitu kan? Pasti Pak Jokowi akan fokus kepada Pak Ganjar, bukan lagi kepada Pak Prabowo. Ya, bisa saja Pak Prabowo PHP ini harus hati-hati begitu ya, jangan sampai terkecoh keberapa kalinya begitu ya. Jadi sangat disayangkan bahwa politik hari ini kalau kita melihat bahwa di negara demokrasi begitu ya, apalagi demokrasi modern, tidak perlulah seorang presiden mengatakan cawi-cawi begitu ya. Kalau mau cawi-cawi silahkan undang semuanya begitu, calon-calon presiden di situ begitu ya. Itu lebih baik begitu kan. Ya di ujung dan di akhir begitu ya masa jabatan seorang presiden harus membuat endingnya lebih baik begitu kan. Bukan seperti ini. Ini bisa saja Pak Jokowi setelah lengser lagi tidak dihormati di situ. Bisa saja itu terjadi kepada siapapun karena politik kita dinamis begitu ya, tidak tahu bahwa ke depan seperti apa begitu. Tapi saya rasa perkembangan politik hati seperti itu, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.